Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal terkait rata-rata ya, khususnya rata-rata gabungan. Yang mana rata-rata ini salah satu materi yang muncul di soal-soal TIU CPNS ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jadi kita review singkat dulu terkait rata-rata itu apa sih ya, rumusnya seperti apa. Oke teman-teman, langsung saja kita review singkat tentang rata-rata ya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang rumus rata-rata teman-teman ya. Rata-rata dalam matematika disimbolkan dengan X bar ya, di data X, kemudian di atasnya ada garis datar. Oke, bisa dibaca X bar. Semoga teman-teman masih ingat ya rumus rata-rata ya. Jadi rumus rata-rata itu X bar sama dengan, ingat saja teman-teman ya, jadi kalau teman-teman yang ada yang sudah lupa, nah caranya mengingat kembali, ingat saja rata-rata sama saja dengan jungkir, iya sama dengan jungkir balik ya. Jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke ya, jadi rata-rata sama dengan jungkir balik, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke teman-teman sekalian, jadi dari soalnya itu nantinya ada 3 pertanyaan yang bisa saja muncul ya. Yang bisa saja ditanyakan rata-ratanya berapa, ataukah jumlah datanya berapa, ataukah berapa banyak datanya. Oke, nah jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah berapa sih jumlah datanya? Oke, berapa jumlah datanya? Ya gampang saja ya, langsung saja untuk mencari jumlah data langsung saja kalikan rata-rata dengan banyak datanya. Oke, berarti rata-rata dikali banyak data. Nah, begitu cara mencari jumlah datanya ya. Nah, jadi perlu dipahami teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau rata-rata gabungan? Bagaimana, seperti apa rumus dari rata-rata gabungan? Nah, selanjutnya kalau untuk mencari rata-rata gabungannya seperti apa? Nah, ini kan rata-rata secara umum ya, oke ya. Nah, tapi kalau misalkan terkhusus dibahas bagaimana cara mencari rata-rata gabungan, nah caranya seperti apa? Nah, jadi saya jelaskan dulu bahwa rata-rata gabungan itu kondisinya karena ada 2 kelompok atau lebih yang dibahas gitu ya. Jadi sekali lagi rata-rata gabungan itu muncul karena ada 2 kelompok atau lebih yang dibahas, sehingga kalau kita mau ingin mencari rata-rata gabungannya, jadi seperti ini teman-temannya. Oke, rata-rata gabungannya itu sama dengan sebenarnya sama aja ya, pakai rumus rata-rata secara umum, jumlah data dibagi banyak data. Nah, tapi sekali lagi rata-rata gabungan karena ada 2 kelompok atau lebih yang kemudian kita gabung. Nah, sehingga nanti jumlah datanya itu adalah jumlah data 1 ditambah jumlah data kelompok 2 gitu ya, dan seterusnya. Misalkan ada 2 kelompok lalu dibagi dengan banyaknya data, banyak data 1 dibagi dengan banyak data kelompok kedua. Jadi sebenarnya rumusnya sama saja ya, jumlah data dibagi banyak data. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian untuk mencari jumlah datanya, oke, jumlah data ini dan jumlah data kelompok kedua, nah caranya sama. Oke. Nah, jadi tinggal kita pakai ini kalikan rata-ratanya dengan banyak datanya. Jadi kalau jumlah kelompok pertama, kalikan rata-rata kelompok pertama dengan banyak data kelompok pertama. Kalau jumlah data kelompok kedua, kalikan rata-rata kelompok kedua dengan banyak data kelompok kedua. Oke ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti itu teman-temannya konsep dasar dari rata-rata secara umum ataukah rata-rata gabungan. Nah, sekarang kalau misalkan kita perhatikan, kita lanjutkan. Nah, ini kan B1 ditambah B2, banyak datanya kalau kita gabung ya. Nanti kita bisa tulis nih, banyak data gabungan gitu ya. Oke, nah kalau misalkan kita banyak data gabungannya kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti nanti tinggal saya kali dengan rata-rata gabungan, sehingga bisa kita peroleh banyak data gabungan dikali dengan rata-rata gabungan gitu ya. Ini sama dengan ya, jumlah data kelompok 1 ditambah dengan jumlah data kelompok 2 gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan nih. Ini kan banyak data dikali rata-rata itu kan sama dengan jumlah data. Artinya apa? Kalau banyak data gabungannya dikali dengan rata-rata gabungannya, nanti kita akan peroleh jumlah data gabungan gitu ya. Sehingga
Persamaannya nanti bisa tulis menjadi jumlah data gabungan itu sama dengan jumlah data 1 ditambah dengan jumlah data kelompok kedua. Jadi persamaan inilah yang nanti akan banyak kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal ya. Jadi persamaan inilah yang nantinya akan banyak kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal rata-rata gabungan biar lebih mudah ya. Seperti teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman paham dengan penjelasan singkat tentang rata-rata maupun rata-rata gabungan. Kalau begitu biar teman-teman lebih paham lagi, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Rata-rata nilai siswa kelas 9A adalah 72 gitu ya. Kemudian rata-rata nilai 15 siswa kelas 9B adalah 80. Nah, jadi ini tadi 9A ya. Nah, kemudian jika nilai digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Pertanyaannya adalah berapa banyak siswa kelas 9A? Nah, jadi tadi tidak disebutkan ya, siswa kelas 9A-nya berapa orang. Nah, itulah yang ditanyakan. Jadi kita misalkan saja, siswa kelas 9A banyaknya sebanyak N orang. Berarti yang ditanyakan nanti adalah N-nya berapa gitu ya. Oke teman-teman sekalian, untuk menyelesaikan soal rata-rata gabungan, kita bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan. Tapi untuk lebih memudahkan, di sini saya akan gunakan persamaan jumlahnya saja ya. Persamaan jumlah yang mana di kesempatan sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan cukup ada berapa orang di kelompoknya masing-masing dan rata-ratanya berapa ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kelas 9A kan tidak diketahui ya. Kita misalkan tadi N. Jadi N itu kalau N orang rata-ratanya adalah 72. Kemudian di kelas 9B ada 15 orang. Oke, dengan rata-rata 80. Terus jika digabungkan rata-ratanya menjadi 75. Nah, kalau digabung artinya kelas 9AN sebanyak N dan kelas 9B sebanyak 15. Kalau digabung menjadi N ditambah 15. Rata-ratanya 75. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kelompok pertama ini kalau ditambah dengan informasi dari kelompok kedua, maka hasilnya sama dengan gabungannya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi banyak data dengan rata-ratanya tinggal saya kali gitu ya. Nah, kalau dikali nanti kita akan peroleh seperti ini teman-teman ya. N kali 72 dapatnya 72N ditambah dengan 80 kali 15 sama dengan 1200. Kemudian 75 kali N tambah 15. Nanti kita kali satu-satu ya. Kita kali masuk ya. 75 kali N itu sama dengan 75N. 75 kali 15 sama dengan 1125. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan persamaan jumlah itu akan lebih mudah ya. Oke, nah sekarang 72N saya bawa ke kanan, 1125 saya bawa ke kiri. Oke, nah jadi nanti 75N dikurang 72N sama dengan 3N, 1200 dikurang 1125 sama dengan 75. Jadi untuk mencari berapa nilai N-nya tinggal kita bagi 3 ya. Jadi N sama dengan 75 dibagi 3, jawabannya adalah 25. Ada di option Charlie. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Ahmad telah mengikuti tes matematika sebanyak 6 kali. Ya, sebanyak 6 kali dari 10 kali tes yang ada dengan nilai rata-rata 6,0. Jika batas lulus tes adalah 7,0. Oke, batas lulus tesnya 7,0 artinya gini. Setelah dia lulus tes, setelah mengikuti 10 kali tes dan rata-rata minimalnya adalah 7. Maka untuk 4 tes yang tersisa, Ahmad harus mendapat nilai rata-rata minimal berapa? Gitu ya teman-teman. Misalkan nilai rata-rata 4 tes yang tersisa kita misalkan N gitu ya. Jadi totalnya 10 kali tes. Jadi kita gunakan persamaan jumlahnya saja teman-teman ya. Perhatikan, cukup yang diperhatikan adalah berapa banyak orangnya dan rata-ratanya ada berapa masing-masing gitu ya. Nah sekarang kita perhatikan nih. 6 kali tes pertama rata-ratanya 6. Oke, berarti 6 dengan rata-rata 6 gitu ya. Terus selanjutnya 4 tes berikutnya
Nah, berarti di sini bukan orang, berarti di sini tes gitu ya. Saya ulang dulu. Menggunakan persamaan jumlah datanya ya. Nah, berarti yang diperhatikan cukup berapa kali dia tes, lalu rata-ratanya berapa ya. Nah, di sini bukan orang tapi tes ya. Jadi kita tulis saja berapa kali tes, kemudian rata-ratanya berapa. Nah, katanya 6 kali tes pertama itu rata-ratanya adalah 6. Sedangkan 4 tes berikutnya rata-ratanya itu yang dicari. Maka kita misalkan N. Oke. Nah, kemudian totalnya ada 10 kali tes. Dengan batas minimal supaya dia lulus adalah 7 rata-ratanya. Nah, sehingga nanti kita fokusnya mencari rata-rata 4 kali tes yang tersisa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya sama ya. Jadi kalau misalkan, jadi kan rata-rata gabungannya 6 kali tes pertama ditambah dengan 4 kali tes berikutnya sama dengan ya 10 kali tes. Jadi rata-rata gabungannya nih. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini tinggal kita kalikan saja antara tesnya dengan rata-ratanya. Nah, sehingga kita bisa peroleh 6 kali 6 itu 36 ditambah dengan 4 kali N 4N sama dengan 70 gitu ya. Nah, berarti 4N sama dengan 70 kurang 36 sama saja dengan 34. Berarti N sama dengan 34 dibagi 4 ya. 34 dibagi 4 sama dengan 8,5. Jadi jawabannya ada di option Charlie. Oke, soal berikutnya. 10 wanita mempunyai rataan tinggi 160. Sedangkan 20 pria mempunyai rataan tinggi 170. Rataan tinggi badan ke-30 orang tersebut adalah berapa? Nah, kita misalkan saja rataan tinggi badannya adalah N gitu ya. Nah, jadi kita gunakan persamaan jumlah datanya ya. Nah, pertama kita gambar dulu orangnya berapa, lalu rata-ratanya berapa ya masing-masing. Nah, untuk yang wanita rataan tinggi badannya itu katanya 160. Ada 10 wanita. Berarti 10 wanita dengan rataan 160. Kemudian prianya ada 20 orang dengan rataan tinggi badannya 170. Nah, kemudian pertanyaan rataan tinggi badan 30 orang. 30 rata-ratanya berapa? Kita misalkan N. Nah, jadi jumlah data, jumlah data untuk kelompok wanita ditambah dengan jumlah data kelompok laki-laki sama dengan jumlah data gabungan. Jadi untuk mencari jumlah datanya tinggal kita kalikan banyak data dengan rata-rata gitu ya. Nah, sehingga diperoleh 160 dikali 10 sama dengan 1600 ditambah dengan 170 kali 20 3400 sama dengan 30 kali N atau 30 N ya. Nah, sehingga 1600 tambah 3400 itu kan sama saja dengan 5000. Jadi 5000 itu sama dengan 30 N ya. Nah, nolnya 1 kita matikan. Sehingga untuk mencari nilai N-nya itu kita bagi saja 500 dibagi dengan 3. 500 dibagi 3 nanti kita peroleh 166,6. Oke, jawabannya ada di option delta. Lanjut kita ke soal berikutnya. Tinggi rata-rata tim basket putri ya. Putri ada yang terdiri dari 10 anggota adalah 172 cm. Kemudian jadi ada 10 anggota, tinggi rata-ratanya 172. Kemudian salah satu dari mereka keluar. Jadi salah satu itu berarti artinya ada satu ya. Satu dari mereka itu keluar. Sehingga tinggi rata-ratanya menjadi 173. Nah, selanjutnya tinggi anggota yang keluar. Tinggi anggota yang keluar adalah berapa? Jadi kita misalkan saja tinggi anggota yang keluar itu adalah M gitu ya. Nah, jadi kita cukup menggunakan persamaan jumlah data. Jadi yang teman-teman perhatikan cukup berapa orangnya masing-masing, lalu rata-ratanya berapa. Nah, sekarang pertama putrinya ada, jadi timnya ini ada 10 anggota. Jadi ada 10 orang dengan rata-rata tingginya 172. Lalu ada satu dari mereka yang keluar. Nah, jadi ada satu orang yang keluar tapi tingginya tidak diketahui ya. Tingginya tidak diketahui. Kita misalkan tadi adalah M. Oke. Nah, sehingga
Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa setelah 1 keluar, tinggi rata-ratanya menjadi 173. Jadi kalau dari 10 orang keluar 1, berarti kan sisa 9 orang gitu ya. Nah, rata-ratanya menjadi 173. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, karena yang awalnya 10 ini, awalnya ada 10, kemudian keluar 1, sisanya 9. Berarti nanti jumlah datanya 10 orang, kemudian keluar 1, berarti operasinya kurang. Berarti kurang jumlah datanya 1 orang, maka sama dengan jumlah datanya yang tersisa gitu teman-teman ya. Nah, berarti nanti tinggal kita kalikan saja antara jumlah datanya atau banyaknya datanya dengan rata-ratanya untuk mencari jumlah datanya masing-masing. Oke ya. Oke, berarti tinggal kita kali ya. 10 kali 172 sama dengan 1720 dikurang 1 kali M sama dengan M sama dengan 9 kali 173 itu 1557 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai M-nya, berarti nanti tinggal 1720 dikurang berapa supaya hasilnya 1557, atau tinggal kita kurangi langsung 1720 dikurang 1557. Nanti kita akan dapat 163. Ada di option error.